A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah selesai masa haid Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, ia keluar dari mihrabnya atau tempat dia beribadah. Dia keluar untuk satu keperluan. Nah, dia agak menjauh sampai ke Baitul Maqdis. Ini mohon maaf ada suara sepeda motor lewat. Mudah-mudahan suara masih terdengar. Jadi pas Siti Maryam ini pergi keluar, kalau dalam riwayat ini disebutkan pergi keluar ke arah timur Masjidil Aqsa. Tiba-tiba hadir di depan Siti Maryam, diutus oleh Allah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang kepada Siti Maryam dalam wujud manusia yang sempurna, seperti manusia layaknya. Tentu saja Siti Maryam yang perempuan yang menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, dan dia tekun beribadah, kaget ketika melihat sosok laki-laki ada di depannya. Seperti diinformasikan Allah dalam surat Maryam ayat 18. Apa kata Siti Maryam? Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Allah yang Maha Pemurah. Aku berlindung darimu kepada Allah yang Maha Pemurah. Jadi langsung mengatakan bahwa aku minta perlindungan kepada Allah darimu. Kemudian Jibril berkata kepada Siti Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ini rupanya malaikat Jibril dalam surat Maryam 19 ini memberikan kabar kepada Siti Maryam bahwa Allah akan memberimu anak laki-laki yang suci. Nah, tentu saja Siti Maryam kaget. Nah, menjawab di dalam surat Maryam 20, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan aku bukan orang yang pezina. Jadi tentu kaget ya, tiba-tiba dapat berita bahwa engkau akan mendapatkan anak laki-laki, sementara Siti Maryam tidak punya suami dan aku ini tidak pezina, bukan perempuan nakal. Kemudian kata malaikat Jibril, Allah berfirman bahwa hal itu mudah bagi Allah dan agar dapat menjadi suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Jadi Jibril meyakinkan ini sebagai tanda bagi manusia kalau aku tuh mudah untuk berkehendak, kata Allah. Kalau aku mau, mudah bagi aku. Ini sebagai tanda bagi manusia, sebagai rahmat dari kami. Nah, Allah meyakinkan bahwa ini tidak akan buruk bagimu Siti Maryam. Ini justru akan menjadi rahmat bagimu. Berat kan? Kalau sempat kita tanpa suami, tahu-tahu dapat anak. Ini fitnahnya besar. Tapi Allah yakinkan ini sebagai tanda dan sebagai rahmat dari kami. Sekarang memang banyak juga orang yang anaknya tidak berbapak, tapi beda kasusnya, pasti disentuh laki-laki. Walaupun ada beberapa waktu dulu yang viral, tiba-tiba hamil mendadak. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin aja dokter punya prediksi lain ya. Ada orang mungkin yang bisa tiba-tiba hamil kali ya. Nah, tapi rasanya untuk saat ini tidak. Kasus seperti ini hanya dialami oleh ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam.
Nah, jadi kaget Siti Maryam ini. Nah, tapi kata malaikat Jibril, ini perkara yang sudah diputuskan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat dalam surah At-Tahrim 12, ini sebagai informasi bagi kita betapa sucinya Ibunda Maryam ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran, orang yang memelihara kehormatannya. Jadi Allah pesankan ini, Siti Maryam orang yang menjaga kehormatannya. Nah, salah satu yang bisa membuat seorang perempuan masuk surga adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Maka kami yang meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Jadi Allah katakan kami yang meniupkan roh anak itu ke dalam rahimnya. Dan anak itu membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi dari dikasih informasi ini oleh Allah, kita sebagai orang muslim yakin bahwa ibunda Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam ini, bahwa dia adalah perempuan yang menjaga kehormatannya. Dan Allah informasikan kau akan mendapatkan anak yang taat, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa ibunda Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang yang taat. Kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih, ketika kehamilan Maryam semakin membesar, itu orang yang pertama kali memiliki kecerdasan untuk mengetahui hal ini adalah Yusuf bin Yakub. Nah, jadi kita ingat nih, bukan berarti Nabi Yusuf bin Yakub yang di atas sana riwayatnya. Karena biasa orang-orang dahulu memberikan nama dengan nama nabi-nabi mereka, itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai dikatakan oh itu satu zaman. Misal kayak kita sekarang yang nama Muhammad ini saja udah berapa banyaknya. Misal Muhammad bin Abdullah, banyak kok yang punya nama Muhammad bin Abdullah. Apakah dia Rasulullah? Kan tidak gitu. Jadi ini hanya nama yang sama. Nah, Yusuf bin Yakub ini anak dari masih saudara sepupu dari Siti Maryam. Nama bapaknya Yakub juga, cuman bukan anak Nabi Yakub. Nah, cuman orang banyak mengatakan, loh masa iya Nabi Yusuf satu zaman dengan Siti Maryam? Kakak Nabi Musa juga namanya Maryam. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai dikatakan itu kan satu zaman sama Nabi Yusuf, jauh banget itu bedanya, gimana nih sejarahnya, bukan. Ini hanya persoalan nama saja. Seperti nama kita sendiri, Nazril. Itu yang punya nama Nazril kan banyak. Nazril bin Abdul Muluk. Yang punya nama Nazril bin Abdul Muluk juga ada yang lain. Jadi ini yang harus kita dudukkan dahulu. Nah, Yusuf bin Yakub ini sepupu dari Siti Maryam. Ingat, Yusuf bin Yakub An-Najjar, jadi beda ya keturunannya. Kalau Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak, Ishak lagi di atasnya, bin Ibrahim alaihissalam. Dia sangat terkejut dengan kejadian ini, kok Siti Maryam hamil ya? Karena dia tahu persis bahwa Siti Maryam ini adalah perempuan yang ahli agama dan kuat ibadahnya. Dia ini nggak mungkin ya melakukan zina, ini nggak mungkin. Akhirnya apa kata Yusuf bin Yakub ini, anak paman Siti Maryam? Apa kata dia? Wahai Maryam, adakah tumbuhan yang tumbuh tanpa biji? Ada nggak tumbuhan yang tumbuh tanpa biji? Kata Siti Maryam, ada. Kemudian Yusuf bertanya lagi, adakah pohon yang tumbuh tanpa air dan tidak tanpa hujan? Oh, juga ada. Nggak pakai hujan, nggak pakai apa, juga bisa tumbuh dia. Kaktus contohnya kan di daerah panas, kan nggak pakai hujan, dia tetap tumbuh dia. Kemudian Yusuf ini berkata, adakah mungkin seorang anak terlahir dari seorang wanita tanpa laki-laki? Kata Siti Maryam jawab, ya, ketahuilah bahwa Allah menciptakan Adam tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa
Bagi Allah itu mudah, sejarahnya sudah ada. Siapa sih yang nggak kenal Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu? Apalagi kalau seperti aku, hanya tanpa suami gitu. Hanya tanpa suami, sementara aku punya ayah, aku punya ibu. Ibuku Hana, bapakku Imran. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu diciptakan oleh Allah. Nah, maka kata Yusuf bin Yakub ini, ceritakanlah kepadaku apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu. Siti Maryam berkata, Allah memberikan berita gembira kepada aku. Nah, jadi udah yakin Siti Maryam, ini adalah berita gembira. Dalam surah Ali Imran ayat 45 sampai 46. Apa kata Allah? Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Nah, jadi Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimatnya yang datang daripada Allah. Namanya adalah Al-Masih, Isa putra Maryam. Dia ini seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia bisa berbicara dengan manusia dari dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk orang-orang yang soleh. Diceritakan oleh Siti Maryam, jadi Allah menggembirakan aku nih Yusuf akan kelahiran seorang anak laki-laki tanpa suami, namanya Al-Masih, Isa. Dan alhamdulillahnya ini Allah, supaya tidak terlalu kuat fitnah menimpa Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam ini diberikan mukjizat bisa berbicara dari mulai dalam ayunan. Maksudnya masih menyusu, masih anak-anak, belum ada yang berakal lah, kalaupun otak ada tapi akal belum terfungsikan. Tapi ini untuk supaya Siti Maryam tidak terlalu berat menanggung derita fitnahnya, makanya Nabi Isa ini diberikan mukjizat bisa bicara waktu bayi. Apa kata As-Sa'di dalam sanadnya dari sahabat, bahwa suatu hari Maryam ini menemui saudara perempuannya, nah kakaknya. Ditanya oleh kakaknya ini, apakah engkau tahu apakah kau ini hamil Maryam? Maryam berkata, iya, aku hamil. Nah, aku juga hamil nih Maryam. Tapi kakaknya tidak mau mempertanyakan itu karena sudah dijelaskan sebelumnya. Karena kan proses kehamilan ini kan lama, sampai 9 bulanan. Jadi udah tahulah proses itu, ceritanya udah jelas, maka dipeluklah oleh kakaknya ini. Nah, kakaknya ini maksudnya ini masih hubungan hubungan kekerabatan lah, bukan kakak kandung. Berpelukan mereka. Nah, apa kata saudara perempuan ini? Siapa saudara perempuan ini? Maksudnya itu dalam riwayat ini adalah ibu Nabi Yahya. Kemudian apa kata ibu Nabi Yahya ini? Ketika aku memelukmu Maryam, aku merasakan bayi dalam kandunganku ini menaruh hormat kepada bayimu. Itulah ibu Nabi Yahya. Jadi dari kecil, jadi Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria itu satu zaman, cuman beda umur saja. Kalau Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sebaya. Setelah 9 bulan mengandung, nah kita tahunya proses 9 bulan ini tidak ada yang instan dalam proses. Kita dapat informasi dari Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Jadi ada yang mengatakan Siti Maryam ini tiba-tiba hamil gede langsung melahirkan. Enggak benar seperti itu. Apa kata Allah proses kehamilan itu? Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Jadi ada tahapannya. Fa khalaqnal mudghata 'idzaman fa kasawnal 'idzama lahma. Jadi dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, maksudnya itu udah dari gumpalan ini, dari ini, baru jadi seperti manusia, berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, jadi dari sini kita tahu nih, nggak ada langsung orang tiba-tiba hamil gede, itu nggak ada.
Prosesnya kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ini, dari segumpal darah, kemudian dari darah itu menjadi segumpal daging, dari segumpal daging kami bungkus dengan tulang, lalu kami bungkus dengan daging lagi. Nah, ingat, baru dia menjadi makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Kemudian kita lihat juga dalam surah Al-Maryam, Maryam 22-23, maka Maryam mengandungnya, lalu menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Berarti kan ada proses yang lama itu, makanya menyingkir dulu supaya jangan terjadi fitnah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar. Nah, ada proses yang sakit ketika melahirkan. Nah, makanya nih walaupun Allah yang meniupkan ruhnya, Allah tetap kasih proses sama kok dengan manusia lain, merasakan sakitnya akan melahirkan. Jadi Allah itu tidak mengingkari proses. Nah, supaya jangan nanti orang menganggap, oh kalau dari Allah tuh langsung mudah aja, seperti Nabi Adam minta makan ke Allah. Apakah Allah turunkan makanan dari langit? Enggak, disuruh nanam biji oleh malaikat Jibril. Sampai kaget kan Nabi Adam, ini badan aku gede, kenapa dikasih biji-bijian? Kata malaikat Jibril, ya udah kau tanam dulu, kau tunggulah dulu tumbuh dia sampai dia panen. Jadi tidak ada yang instan. Nah, kemudian menyingkir jauh, rasa sakit akan melahirkan memaksa bersandar ke pangkal pohon kurma. Nah, jadi menyandarlah Siti Maryam ini di dekat pohon kurma, menahan sakit sampai dia mengatakan, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Saking sakitnya itu gitu. Jadi perlu diketahui bahwa melahirkan itu sangat sakit, sangat sakit. Apalagi ini beda, tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, tentu sakitnya lebih berat lagi daripada orang yang memang disentuh oleh laki-laki. Ada yang menguatkan, kemudian ada proses yang memang sudah dijalani ketika malam pengantin. Ini sama sekali tidak ada. Nah, jadi tidak ada yang menguatkan, memang Allah yang menguatkan. Maka terasa sakit, nyandar mau melahirkan itu. Muhammad bin Ishaq berkata bahwa ini fitnahnya tersebar luas di masyarakat Bani Israel. Begitu Siti Maryam mengandung, kan orang udah banyak tahu tuh. Semua orang mengatakan, oh, bahwa tidak mungkin dia ini hamil tanpa laki-laki. Nah, makanya sebagian Bani Israel menuduh bahwa Yusuf bin Yakub yang melakukannya, maksudnya yang saudaranya tadi itu difitnah lah. Dia itu pura-pura ibadah sama-sama Maryam, kemudian dihamilinya Maryam. Nah, makanya Siti Maryam itu pergi ke tempat yang jauh. Jadi inilah tuduhan, makanya berat ya, berat keadaannya. Yusuf bin Yakub yang rajin beribadah pun akhirnya difitnah bahwa dialah yang menghamili Siti Maryam. Ini masih heboh nih, pokoknya udah tersebar kemana-mana. Nah, jadi Allah menguatkan Siti Maryam ketika mau melahirkan itu. Jadi udah fitnah menyebar. Siapa yang melakukannya? Yusuf bin Yakub, saudara dari Siti Maryam, maksudnya masih saudara sepupunya. Maka Allah menguatkan Siti Maryam, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi waktu itu nggak ada anak sungai, sedang menyandar di kurma, kemudian kata Allah, di bawahmu ada sungai. Maka coba tengok ke bawah. Nah, jadi karena ada air sungai, ada kurma, jadi ada untuk minum, ada juga untuk makan. Makanya kata Rasulullah SAW, hendaklah para wanita memberikan makan anaknya dengan kurma basah atau kurma kering. Nah, karena tidak satu pohon pun dalam pandangan Allah yang lebih mulia daripada pohon yang dimakan oleh Siti Maryam bin Imran. Nah, jadi itu, ini dapat lagi kita informasi bahwa sebaiknya ibu-ibu hamil itu rajin mengkonsumsi kurma, mau kurma basah ataupun kurma kering. Nah, dalam surat Maryam 25, dan goyanglah pangkal kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah yang masak kepadamu. Jadi nggak perlu dipanjat, goyang aja, nanti akan berjatuhanlah pohon kurma itu. Nah, ini mohon maaf nih, anak-anak cukup ramai, mudah-mudahan ini tetap terdengar. Kemudian
Dalam surat Maryam 26 Allah mengatakan, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Nah, ini disuruh Allah untuk nanti supaya tidak kuat betul fitnahnya. Siapapun yang mencecar kau dengan pertanyaan yang mengatakan kau hamil tanpa laki-laki, pasti Yusuf bin Yakub yang melakukannya. Pokoknya kau diam saja, jangan sampai menjawab. Siti Maryam melakukan itu, dia tidak berbicara sampai akhirnya Allah katakan bahwa ketika Siti Maryam menggendong anaknya ke tengah Bani Israel, ini dalam surat Maryam 27-28, dibawanya anak itu kepada kaumnya sambil menggendongnya. Ini gosip udah tersebar kemana-mana ini. Hai Maryam, kata orang Bani Israel, kamu ini telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Kau ini saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Nah, ini ditanyakan orang, loh Harun itu kan abang Nabi Musa. Nah, kembali lagi, Siti Maryam punya abang namanya Harun yang sama juga namanya dengan abang Nabi Musa. Dikaitkan lagi, ini Maryamnya kan kakak Nabi Musa. Nah, itu beda. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Abdullah bin Idris memberitahu kami, aku pernah mendengar ayahku menyebut dari Sama, dari Alqamah bin Wail, dari Al-Mughayyirah bin Syu'bah, Rasulullah pernah mengutus aku ke Haran, kemudian ke Najran. Apakah kamu mengetahui bahwa Musa itu keberadaannya jauh sebelum Isa? Tapi kenapa kok ada Harun namanya? Kenapa itu ada Harun namanya? Itu kan abang Nabi Musa. Maka kata Rasulullah, kamu harusnya menjawab kepada mereka bahwa mereka itu biasa memberi nama anak-anak mereka seperti nama nabi-nabi mereka. Nah, inilah dalil yang menguatkan memang bentuknya sama seperti Yusuf bin Yakub, Maryam abangnya Harun, kemudian Harun itu adalah abang Nabi Musa. Nggak biasa kok, nama sama itu biasa. Jadi Siti Maryam punya abang juga namanya Harun. Nah, kemudian disebut, hai saudara perempuan Harun. Hadis ini menunjukkan bahwa Maryam mempunyai abang namanya Harun. Ibnu Jarir dalam tarikhnya, mereka kenapa membunuh Zakaria? Nah, orang-orang munafik menuduh lagi, aku yakin nih yang memelihara kan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini yang telah berzina dengan Siti Maryam. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi Zakaria diburu oleh mereka dan akhirnya Nabi Zakaria terbunuh. Nah, ini sebab fitnah ini, Nabi Zakaria terbunuh, Yusuf bin Yakub tertuduh. Sampai akhirnya bayi itu sendiri yang berbicara. Nah, kalau udah kondisi sudah memburuk seperti ini, Allah memberikan informasi kepada kita dalam surat Maryam 30-33. Bayi yang digendong tadi akhirnya menjawab dalam keadaan digendong, sangat masih bayi lagi. Apa penjelasannya? Berkata Isa. Nah, ini dalam surat Maryam 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini kata Nabi Isa. Dari mulai terkejut semua orang terdiam ketika bayi ini berbicara. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Allah memberkahiku di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk menunaikan sholat. Nah, jadi tetap nih sholat. Kemudian menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, ini ingat nih ya. Jadi para nabi itu juga dianjurkan sholat. Nah, ini nggak mungkin keluar dari mulut seorang bayi. Berarti ini memang inilah kebenaran yang diberikan Allah, berita gembira kepada Siti Maryam untuk membersihkan namanya. Dan berbakti kepada ibuku. Nah, ini perintah. Aku harus berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, inilah sifat-sifat yang harus kita miliki. Sholat, zakat, kemudian berbakti kepada orang tua, dan jangan sombong, jangan tinggi hati. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan. Nah, disitulah kaget orang Bani Israel, berarti ini benar, ini memang Allah yang meniupkan, karena nggak mungkin anak sekecil ini bicara. Nah, jadi kemudian
Allah perjelas dalam surah Ali Imran 58:63. Demikianlah Nabi Isa, kami membacakan kepadamu Muhammad sebagian dari bukti-bukti dan membaca Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Jadi lihat, mudah kok bagi Allah. Jadi kalau orang bilang, wah Isa aneh itu, Nabi Adam lebih aneh lagi. Tanpa ayah, tanpa ibu, dari tanah ditiupkan. Kemudian dikatakan kun, jadilah. Kemudian Allah tegaskan, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, panggil anak-anak kami, panggil anak-anak kamu, panggil istri-istri kami, panggil istri-istri kamu. Kita minta supaya laknat Allah menimpakan kepada kita. Mari kita bermubahalah kepada Allah, dan kita supaya minta laknat Allah supaya ditimpakan kepada orang yang dusta. Jadi kata Allah, kalau ada yang meragukan cerita ini, panggil anak-anak kamu, panggil anak-anak dia, panggil istri-istri kamu, panggil istri-istri dia. Kemudian sama-sama bermohon kepada Allah. Siapa di antara kami yang berdusta, laknat Allah ditimpakan kepadanya. Jadi siapa yang mau menantang? Silahkan. Kalau ada yang menantang, kata Allah dalam surah Ali Imran ini, mengatakan bahwa aku mengambil anak, Isa itu adalah anakku, maka kata Allah, mubahalah, tantang mereka untuk mubahalah. Siapa yang ngomong itu sama-sama, panggil anak-anak, panggil istri, mubahalah. Nah itu tantangan dari Allah dalam surah Ali Imran 58:63. Nah jadi ini untuk menegaskan bahwa benar Nabi Isa itu adalah anak dari Siti Maryam yang memang datang dari Allah, bukan karena perzinahan antara Yusuf bin Yakub, saudara sepupunya, atau dizinai oleh Nabi Zakaria sampai orang Yahudi membunuhnya. Jadi memang benar bahwa Nabi Isa alaihissalam ini diyakinkan dengan bisa berbicara waktu kecil, menjelaskan siapa dirinya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.